Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam, dimana kali ini kita akan membahas update info terbaru terkait rekrutmen CPNS tahun 2021. Nah, pada video kali ini kita akan membahas hal yang penting banget nih. Teman-teman pasti pernah dengar ya, peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini kita akan bahas perkenalan dunia ASN, aparatur sipil negara ya, sesuai dengan perundang-undangan. Karena ini adalah hal yang penting nih sebelum kita masuk kerjaan baru kita nanti. Tanpa basa-basi, langsung saja kita cekidot. Nah, ini dia nih teman-teman, undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nanti di dalamnya kita akan bahas di mana fungsi, peran, dan hak-hak ya mungkinnya nanti akan kita ambil intisarinya untuk kita perdalam nih sebelum kita masuk ke tempat kerjaan baru kita, yaitu sebagai aparatur sipil negara. Meskipun kita sebagai ASN ya, CPNS ya, jadi nanti kita akan mendalami kerjaan kita di. Nah, kenapa jadi penting ya teman-teman ya? Karena kalau kita tidak paham, tentunya kita tidak dapat menjalankan tugas kita dengan baik nih. Penuh pendalaman, penghayatan. Nah, ini yang admin lakukan nih sebelum kita masuk ke pekerjaan manapun. Penting untuk kita nih teman-teman mengetahui kita bakal ngapain aja menjadi PNS dan apa sih tugas dan fungsi kita menjadi ASN, aparatur sipil negara. Oke, ini dia. Yang pertama dari Undang-Undang Nomor 5 yang akan kita bahas adalah pengertiannya dulu ya teman-teman ya. Secara pengertian teman-teman bisa lihat di sini di bagian nomor 2 pasal 1, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam menjalankan satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian lanjut teman-teman di pasal 6 di sini dijelasin nih kalau misalnya pegawai ASN atau aparatur sipil negara terdiri dari A, pegawai negeri sipil atau PNS, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi jelas ya teman-teman ya, di pasal 6 dijelasin lagi bahwa ASN itu PNS dan P3K, jadi nggak ada bedanya gitu loh, sama-sama pegawai pemerintah. Nah, untuk rincian bedanya itu nanti akan dijelasin pada pasal berikutnya. Oke, kita lanjut di bab 4. Ini dia yang bagian penting yang akan kita coba bedah ya, atau kita garis bawahi, yaitu fungsi tugas. Bagian fungsi dan tugas dari aparatur sipil negara. Teman-teman bisa perhatikan pada pasal 10 dan pasal 11. Kita coba bacakan ya teman-teman ya, yaitu pegawai ASN baik itu PNS maupun P3K berfungsi sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini 3 poin dari fungsi kita ya, pelaksana, pelayan, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, kita coba lanjut dulu ke pasal berikutnya, pasal 11, di mana di pasal 11 ini tugas dari ASN atau aparatur sipil negara baik itu PNS maupun P3K. Tugas yang pertama, menjalankan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nih yang bisa kita coba jabarkan nanti ya, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kemudian kita lanjut sebelahnya. Yang kedua itu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, dan yang terakhir mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini penting ya guys ya, dimana fungsi dan tugas kita tuh jelas banget dijabarin di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Jadi kita nih bakalan menjadi pelayan publik lah, karena ditekankan di garis bawahi yang menjadi acuan dari Presiden juga nih melalui Kementerian Pan-RB. Oke, mari kita sambil cek ya. Nah, ini kita udah ada di website resminya Kementerian Pan-RB. Teman-teman bisa langsung ke menu profil, kemudian di sini ada nih fondasi baru bagi aparatur sipil negara. Langsung aja kita klik. Nah, di sini ada ditampilkan yaitu berakhlak ya teman-teman ya, dimana berakhlak itu merupakan kepanjangan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini jelas sekali di garis bawahi berorientasi pelayanan karena 2 kali diulang pada Undang-Undang Nomor 5 tadi ya teman, yang udah kita bacakan. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, nanti boleh
dipelajarin poin per poin, karena nanti sewaktu kita melakukan latsar atau latihan dasar ya pada CPNS nanti akan tidak jauh materinya membahas tentang core value dari ASN atau aparatur sipil negara. Kita balik lagi ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di pasal 21 kita bahas mengenai di sini teman-teman ya, PNS berhak memperoleh yang pertama, nah gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Nah, di sini untuk yang PNS. Kemudian yang P3K-nya gimana? P3K-nya langsung dibahas di pasal 22 atau pasal berikutnya. Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Jadi bedanya di sini pada poin ini ya teman-teman ya. Kalau misalnya P3K itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tuh fungsi dan tugas, sekarang kita agak nyinggung dikit bagian haknya lah, biar teman-teman nih tahu nih landasan hukumnya tuh di mana, yaitu di undang-undang ini nomor 5 tahun 2014. Teman-teman bisa lihat pasal 21 22. Bedanya itu di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lantas beda nggak sih tingkat kesejahteraannya? Enggak, karena kemarin waktu polemik ya, banyak nanya ini gajinya gimana, kerugi dong kalau P3K nggak dapat jaminan pensiun. Enggak, dari Kementerian Pan-RB melalui Pak Menteri ya bilang nggak ada bedanya antara PNS sama P3K, nggak ada beda dari segi kesejahteraan, karena semuanya sama di mata pemerintah, akan diberikan kesejahteraan yang sama. Cuman untuk jaminan pensiunan itu digabungkan aja di gajinya per bulan. Jadi kalau misalnya P3K, kalau misalnya kita lihat sekilas ya, gajinya untuk golongan yang sama tuh agak lebih tinggi. Nah itu dia, intinya tingkat kesejahteraan antara PNS atau P3K itu sama aja. Oke, itu dia ya teman-teman ya dari fungsi dan tugas. Kemudian kita ada nyentil dikit core value, dan pada bagian hak mungkin itu aja update yang dapat admin orang dalam berikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini adalah pedoman yang wajib kita pahami ya teman-teman ya. Kedepan kita akan juga kupas nih mengenai persiapan admin sesama pejuang CPNS 2021. Kita persiapkan nanti, karena di sini juga dibahas sebenarnya di undang-undang ini terkait dengan peserta lolos seleksi. Nah, seleksinya dibahas di atasnya nih teman-teman pada pasal 62. Yang telah seleksi administrasi, kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dimaksud pada pasal 62 diangkat menjadi calon PNS, yaitu kita nih nanti nih calon PNS. Kemudian calon PNS sebagaimana dimaksud ditentukan keputusan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, ini minggu-minggu atau bulan-bulan, detik-detik pembagian SK ya, dengan keputusan dari pejabat pembina. Kemudian ada pada ayat ketiga, calon PNS wajib menjalani masa percobaan. Nah, kita lanjut ya. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme, kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Nah, kita nggak bahas pada video kali ini, jadi teman-teman subscribe channelnya Orang Dalam, pastikan teman-teman nggak kelewatan info terpenting terkini yang admin bagikan, karena ke depan kita coba bahas untuk latsar ya teman-temannya, berdasarkan data dan pengalaman yang admin dapatkan. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar. Jadi nanti boleh tanyakan atau mau buat konten apa nih biar nanti admin Orang Dalam siapkan. Nah, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga konten yang bermanfaat untuk menjadikan pedoman dalam menjadi CPNS atau menjadi calon aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun calon P3K. Baiklah, salam Orang Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.